Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Goma Yosua. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, kampus Gading Serpong, jurusan Manajemen Bisnis. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi para penonton semua. Yang pertama, ada pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Dan untuk Nusantara berasal dari dua kata, yaitu kata Nusa yang berarti pulau, dan kemudian kata Antara diartikan sebagai tanah air. Maka, arti wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksananya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Dan ada pengertian menurut ahli dan juga dari Lembaga Pemerintahan Ketahanan Nasional. Yang pertama menurut ahli yaitu Syarbaini dan Wahid, mereka mendefinisikan wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksananya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya, untuk pengertian dari Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dalam hal itu, untuk mencapai tujuan nasional, wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang patut dipahami dan diimplementasikan baik oleh bangsa Indonesia sendiri maupun oleh bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi, dan menghormati setiap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari hal itu lahirlah wawasan kebangsaan. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini memiliki 3 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama yaitu wadah sebagai tempat, isi yang di dalamnya atau bisa di konten-kontennya itu dapat membangun kita, dan tata laku yaitu sebagai panduan kita dalam berkehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, makna wawasan kebangsaan. Makna wawasan kebangsaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika diperlukan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi dengan pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Dan yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri,
serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain. Nilai dasar dari wawasan kebangsaan yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Dan yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, ada masyarakat adil dan makmur. Nah, dari hal itu, kita dapat mengetahui bahwa fungsi dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama sebagai pedoman, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai dorongan, dan yang keempat sebagai rambu-rambu. Nah, hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia yang memiliki nilai kesatuan dan persatuan yang kuat. Nah, implementasi yang diharapkan dari kita memahami dari wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kita dapat menyimpulkan dari poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan, baik dari pengertian, dari juga pengertian wawasan kebangsaan, dan poin-poin lainnya, yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Sekian dari video ini dan presentasi saya mengenai wawasan Nusantara. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian dan terima kasih.